Akhirnya timnas Indonesia mendapatkan kabar angin segar dari seorang Kevin Dix, yang mana pada pertandingan melawan Chelsea, Copenhagen melawan Chelsea, Kevin Dix bermain penuh selama 90 menit. Sebelum gue lanjut pada video ini, gue mengingatkan kepada kalian untuk menekan tombol like dan subscribe-nya karena untuk membantu perkembangan channel Progressive Football. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan berita sepak bola terbaru dari Progressive Football. Timnas Indonesia mendapatkan berita angin segar dari seorang Kevin Dix, yang mana pada minggu lalu Kevin Dix mendapatkan menderita cedera ankle yang diperkirakan sembuh itu 2-3 minggu lagi. Namun ternyata Kevin Dix bisa sembuh lebih cepat, yaitu pada kemarin itu laga melawan Chelsea, Kevin Dix bermain penuh selama 90 menit. Di pertandingan melawan Chelsea, Kevin Dix tidak merasakan kendala pada pergelangan kakinya, yaitu di ankle-nya. Ini menjadi berita bagus untuk timnas Indonesia yang akan berlaga melawan Australia dan Bahrain. Karena apa? Kevin Dix ini menjadi pemain intinya timnas Indonesia di sektor back kanan. Walaupun di timnas dia bermain sebagai bek kanan, tapi di pertandingan semalam Kevin Dix bermain sebagai bek tengah, yaitu dengan formasi 5-4-1, yang mana Copenhagen menggunakan 5 bek, 3 bek tengah, yaitu ada bek kanan, bek kiri juga, dan 4 gelandang sekaligus. Yang mana di sini Kevin Dix di pertandingan melawan Chelsea itu, kalau kita perhatikan secara seksama, Kevin Dix ini bermain sebagai bek tengah, yaitu sebagai porosnya pertahanan. Namun ketika menyerang, ketika menguasai bola, Kevin Dix ini maju sebagai gelandang bertahan juga. Jadi sangat fleksibel. Posisi Kevin Dix ini melakukan rotation, switch position dari gelandang bertahan ke back tengah ke gelandang bertahan. Ini yang sangat diharapkan untuk timnas Indonesia. Walaupun posisi aslinya dia sebagai back sayap kanan, bisa back kanan, bisa sebagai sayap kanan. Kevin Dix ini sebagai motor serangannya juga. Beberapa kali dia melakukan umpan-umpan panjang kepada rekannya di Copenhagen saat melawan Chelsea. Ini sangat akurat. Kalau gua perhatikan, mungkin kalian juga ada yang menonton ya. Ini umpan-umpannya itu sangat akurat. Dia bisa mengambil keputusan dengan tepat. Dengan tepat harus mengoper kemana, melakukan umpan silang kemana. Ini yang sangat dibutuhkan untuk timnas Indonesia, yang mana di timnas Indonesia nanti kalau Kevin Dix menempati sektor bek kanan dengan formasi 4-3-3, ini semua sektornya ini mempunyai umpan-umpan akurasi yang bagus, mempunyai akurasi umpan yang bagus. Contohnya di sektor kanan, bek sayap kanan ada Kevin Dix. Ini umpan akurasi umpannya sangat bagus dia untuk misalkan melakukan counter attack dengan cepat, langsung mengumpan ke depan dengan akurasi umpan seperti ini, seperti dia melakukan di Copenhagen. Ini menurut saya sangat menguntungkan untuk Ole Romeni, yang mana dia seorang striker tunggal nanti di saat timnas nanti. Ini prediksi gue ya, jadi jangan nanti timnas bakal main seperti ini, enggak. Ini prediksi dari Progressive Football. Pada saat nanti Ole Romeni misalkan jadi striker tunggal, dia didukung dengan umpan-umpan manja dari setiap sektornya. Di sayap kanan ada Kevin Dix, di back ada Marcel Gers yang kita tahu di FC20 sering melakukan umpan-umpan panjang juga. Terus ada J.J. dia bisa membantu penyerangan, umpannya akurat. Di sisi kiri ada Calvin Verdong, umpannya akurat. Semua dimanjakan ini Calvin Verdong. Terus ada Dean James, apabila melakukan penyerangan dari sektor sisi kiri, Dean James sebagai sayap kiri, dia bisa melakukan umpan tarik yang akurat, bahkan umpan silang yang akurat dari seorang Dean James. Lalu di sektor kanan ada Liano Reinders. Ini umpannya sangat akurat juga Liano Reinders ini di klubnya PSV Zwolle ini. Kita ya inilah yang ditunggu-tunggu untuk kedalaman skuad timnas yang seperti ini. Dan apabila Kevin Dix cedera, masih ada backup ya Sandy Walsh. Sandy Walsh ini juga sama baik ya, dia di Liga Jepang. Di Liga Jepang ini dia kemarin di pertandingan di ACL Elite
yaitu Champions League-nya Asia ya. Kevin Dix ini memberikan 1 assist. Ini menandakan bahwa Sandy Walsh ini di Liga Jepang ini sangat produktif. Dia bermain starter, lebih banyak starternya, masuk starting 11-nya. Kita tidak perlu khawatir untuk kedalaman skuad timnas Indonesia ini. Jadi ya, apalagi pemain intinya, pemain utamanya Kevin Dix ini sudah tidak ada kendala dengan pergelangan kakinya, yaitu dengan ankle-nya. Ya, otomatis daya gedora timnas Indonesia, pertahanan timnas Indonesia ini sudah sangat solid, sudah sangat komplit. Dan juga kita jangan mengharapkan, jangan terlalu ambisi lah kalau kita melawan Australia bakal menang. Terus dengan banyak pemain Australia yang cedera, kita terlalu optimis, nanti giliran kita realita di lapangan itu tidak sesuai. Banyak supporter pendukung timnas ini langsung berbicara kasar di sosial media, di Instagramnya timnas. Percuma ganti pelatih, tapi hasilnya tidak memuaskan. Ini baru 1 kali permainan. Patrick Kluivert juga tidak akan melakukan blunder, mentang-mentang dia di perkenalannya akan melakukan total football, full menyerang, tapi tidak bisa seperti itu. Nanti ada tim analisisnya yang bakal membantu Patrick Kluivert, yaitu nanti akan bermain seperti apa melawan Australia. Walaupun Australia banyak diterpa badai cedera oleh pemain-pemainnya, ada 10 pemain Australia yang diterpa badai cedera, tapi kita sebagai supporter jangan terlalu mengharapkan hasil yang lebih, karena Patrick Kluivert sendiri ini menargetkan hasil seri itu sudah realitas. Karena apa? Patrick Kluivert juga sudah tahu kalau Australia ini langganan Piala Dunia. Jangan mentang-mentang timnas kita sekarang udah diisi banyak pemain-pemain dari Eropa, 20 pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa, terus di Asia. Ini jangan kita langsung jumawa gitu. Nanti kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi, kita menyalahkan pelatihnya, percuma ganti pelatih. Nah, ini yang diharapkan Pak Erick Thohir dengan mengganti pelatih, yaitu mengurangi kesalahan komunikasi antara pelatih dan pemain. Yaitu misalkan kemarin di eranya Sintayong, misalkan ada satu pemain yang dimarahi, tetapi dimarahinya itu menggunakan bahasa yang tidak dimengerti pemain dan menggunakan translator untuk memarahinya lagi. Jadi kan tidak sampai apa yang disampaikan pelatih ke pemain. Apabila pemain dimarahi, terus pemain tidak begitu mengerti. Kadang kalau kita memarahi orang terus ditranslate oleh orang lain, itu tidak semuanya yang kita sampaikan terus sampai ke pemain. Jadi ini kendalanya di timnas Indonesia sebelumnya. Mungkin itu rumor-rumor beredar, tapi banyak yang bilang karena masalah komunikasi, miskomunikasi antara pelatih dan pemain. Dari segi taktik, mungkin apabila ada kesalahan, pelatih harus menggunakan translator. Ya ini. Dan semoga saja nanti di zaman era Patrick Kluivert, mungkin komunikasi sudah tidak ada masalah ya. Patrick Kluivert bisa bahasa Inggris dan pemain-pemain dari keturunan dari Belanda ini yang sudah bermain di timnas ini bisa bahasa Inggris semua. Bahkan pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 ini bisa berbahasa Inggris semua. Jadi sudah tidak ada miskomunikasi lah, semua pasti langsung klop. Karena sebelum terjadinya pergantian pelatih ini, para pemain sudah saling kenal. Ini tidak ada wajah baru, hanya Septian Bagaskara saja, kecuali Septian Bagaskara yang menjadi wajah baru. Dan gue yakin Septian Bagaskara ini bisa bahasa Inggris dan cepat berbaur dengan pemain-pemain timnas lainnya. Walaupun dia baru pertama kali dipanggil, terus dia semoga cepat nyetel dengan permainan timnas, dengan taktik barunya, tidak kebingungan dalam bahasa. Ya ini yang diharapkan oleh Pak Erick Thohir. Terutama ini bahasa apabila terjadi kendala, terjadi masalah, ya ini semuanya dari segi taktik, strategi, apa yang diterapkan oleh pelatih ke pemain, ya tidak akan sinkron, tidak akan masuk. Jadi seperti itu teman-teman. Dan keuntungannya, ada Kevin Dix ini, pelatih tidak bingung apabila banyak yang banyak kena akumulasi kartu kuning. Di Australia ini banyak pemain-pemain timnas Indonesia
yang sebelumnya saat melawan Arab kena kartu kuning seperti Jaijes itu kena kartu kuning, terus Calvin Verdong sudah kena kartu kuning. Dengan kedalaman skuad yang ada, nanti Kevin Dix misalkan pada saat melawan Bahrain nanti, Kevin Dix ini bisa ditaruh di back tengah atau back kiri menggantikan Calvin Verdong, atau Dean James yang menggantikan Calvin Verdong di posisi kiri. Sementara Dean James bermain di sayap kiri menggantikan Ragnar Oratmangun. Kalau memang seperti itu formasinya, ya ini kita sudah mempunyai kedalaman skuad yang pasti. Apabila salah satu mendapatkan kartu merah, terus dapat akumulasi kartu, kita tidak bingung harus mencari siapa pemain yang pantas dengan level yang sama untuk menggantikan pemain yang mendapatkan akumulasi kartu atau kartu merah. Jadi ini sudah dipikirkan oleh PSSI, oleh Pak Erick Thohir, pelatih juga Patrick Kluivert ini sudah memikirkan, yang mana dengan ketambahan 3 pemain, Gio Pelupesi ini akan diduetkan dengan Tom Haye saat melawan Australia. Ini sangat positif bagi timnas Indonesia. Dengan Tom Haye yang fokus ke penyerangan, dengan umpan-umpan cantik yang memanjakan para pemain depan. Jadi Tom Haye ada yang membantu di saat bertahan, yaitu Gio Pelupesi. Kelebihannya Joey Pelupesi ini yaitu membaca permainan lawan, terus memotong umpan-umpan lawan dengan dia sebagai gelandang bertahan, gelandang perusak permainan lawan. Ini sangat bagus dengan pengalaman dia pernah bermain di FC20 bersama Dani Lanzat waktu masih jadi pemain. Yaitu Dani Lanzat waktu bermain bersama Joey Pelupesi ini, Dani Lanzat sudah berumur 37 tahun, tapi masih bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, yaitu di FC20. Terus sebelum pindah ke Liga Belgia Pro League 2, Joey Pelupesi ini bermain di Groningen. Dia juga seperti itu, membawa timnya berada di peringkat tengah Liga Eredivisie Belanda. Ya, ini sangat bagus untuk timnas Indonesia dengan segudang pengalamannya. Dan jangan lupa ada Dean James. Ini dia pemain yang aslinya, posisi aslinya itu sebagai winger kiri. Namun di klubnya Go Ahead Eagles ditempatkan sebagai bek kiri. Yang mana pelatih Go Ahead Eagles ini menginginkan pemain yang bertahan yang bagus dan menyerang juga sama bagusnya, yaitu Dean James ini. Di Go Ahead Eagles saja dia bisa mengunci sektor sisi kiri saat melawan PSV Eindhoven 2 kali di Piala Liga, di Piala KNVB maupun di Liga Belanda tersebut. 2 kali bertemu PSV Eindhoven dalam 2 kali pertemuan berturut-turut. Dean James ini memenangkan duel di sektor kirinya tersebut. Tidak tergantikan, tidak bisa dilewati. Saat misalkan ada rekan dilewati, dia berhasil menutup posisi rekannya yang ditinggalkan. Inilah keunggulan dari sosok Dean James. Oke, sekian berita sepak bola dari Progressive Football. Gua Iqbal dari Progressive Football dan ciao.